Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang fotometer. Perkenalkan, nama kelompok kami Devi Aprilia Syahrani, Niko Kuncoro Setio Aji, Muhammad Firnana Adam, dan Sofa Alfia. Fotometer merupakan peralatan dasar di laboratorium klinik untuk mengukur intensitas atau kekuatan cahaya suatu larutan. Sebagian besar laboratorium klinik menggunakan alat ini karena alat ini dapat menentukan kadar suatu bahan di dalam cairan tubuh seperti serum atau plasma. Prinsip dasar fotometer adalah pengukuran penyerapan sinar akibat interaksi sinar yang mempunyai panjang gelombang tertentu dengan larutan atau zat warna yang dilewatinya. Prinsip kerja fotometer yaitu sampel yang telah diinkubasi kemudian disedot pada aspirator sehingga masuk ke dalam kuvet dan dibaca oleh sinar cahaya, kemudian sampel akan disedot kembali dengan pompa peristaltik menuju ke pembuangan. Sampel yang digunakan harus dimasukkan dalam inkubator. Hal ini agar reagen-reagen dalam sampel bekerja secara maksimal. Fotometer memiliki beberapa keunggulan. Dapat mengukur intensitas sinar yang kokoh, harganya relatif murah, tidak membutuhkan arus listrik, detektor lebih mudah membedakan warna, serta dapat memilih panjang gelombang. Namun, fotometer memiliki kelemahan, yaitu karena tidak menggunakan penguat arus, intensitas cahaya yang terukur yang hanya tinggi saja. Bagian-bagian alat fotometer. Pertama, inkubator berfungsi untuk mengkondisikan sampel pada suhu tertentu. 2. Printer berfungsi untuk mencetak hasil analisis. 3. Touchscreen berfungsi untuk mengatur pengaturan alat. 4. Outlet tempat untuk mengeluarkan hasil yang diserap. 5. Kipas berfungsi untuk pendinginan alat, terletak pada bagian belakang alat. 6. Tombol power berfungsi untuk menyalakan dan mematikan alat. 7. Konektor RS232 berfungsi menyambungkan ke sumber arus listrik. 8. Selang aspirator berfungsi untuk menyedot sampel. Caranya adalah dengan menekan tombol aspirator tersebut yang sebelumnya sampel sudah terhubung dengan selang aspirator. 9. Pompa berfungsi untuk menggoyangkan selang. 10. Kuvet sebagai tempat sampel. 11. Selang peristaltik berfungsi untuk mengalirkan sampel dari aspirator mengalir melalui kuvet menuju pembuangan. Selang ini bersifat elastis dalam mengalirkan sampel sehingga sampel tidak ada yang tersumbat dalam selang. Berikut ini adalah alat dan bahan untuk melakukan pemeriksaan HB dengan menggunakan alat fotometer. Alatnya berupa speed injeksi 3 mili, kapas, Tourniquet, tabung vakum, tabung reaksi, pipet Sahli, dan alat fotometer panjang gelombang 546 nm. Untuk bahannya, alkohol 70%, darah, larutan Drakins, dan Aquades. Berikut cara pemeriksaan hemoglobin metode cyanmethemoglobin dengan alat fotometer. Pertama-tama menyiapkan 2 tabung reaksi dan beri tanda tabung 1 digunakan sebagai belangko dan tabung 2 sebagai tes. Kemudian mengisi tabung 1 dengan 2 ml reagen Drakins, kemudian mengisi tabung 2 dengan 5 ml Drakins, kemudian menghisap sampel dengan pipet Sahli sampai tanda 20 mikroliter. Lalu menghapuskan kelebihan darah yang melekat pada bagian luar pipet dengan tisu. Memasukkan darah dalam pipet ke dalam tabung 2. Kemudian pipet dibilas 3 kali dengan larutan Drakins tersebut. Lalu mencampurkan larutan dengan cara menggoyangkan tabung secara perlahan-lahan sehingga larutan homogen. Lalu inkubasi suhu ruangan selama 10 menit. Membaca dengan spektrofotometer dengan panjang gelombang 545 nm sebagai belangko digunakan larutan Drakins. Kadar HP dapat dibaca pada kurva kalibrasi atau dihitung dengan menggunakan faktor, di mana kadar HP sama dengan serapan kali faktor. Kurva kalibrasi dan faktor telah dipersiapkan sebelumnya.
Prinsip metode cyanmethemaglobin. Hemoglobin darah akan diubah oleh larutan yang terdiri dari larutan kalium ferricyanida dan kalium cyanida menjadi cyanmethemaglobin. Absorbansi diukur pada panjang gelombang 546 nm. Berikut ini video cara pengoperasian fotometer. Ini adalah sampel darah pasien yang sudah diambil, dimasukkan ke dalam tabung kimia darah. Selanjutnya, darah ini akan kita sentrifuge untuk menghasilkan serum. Yang harus dipersiapkan untuk pemeriksaan gula darah menggunakan fotometer adalah reagen gula darah standar, aqueous, dan tempat tabung reaksi untuk sampel. Persiapan untuk pemeriksaan, kita menyiapkan 3, ada blanko reagen, ada standar, tempat untuk standar, sama ini untuk sampel. Yang pertama, kita mipet 1000 mikron, dimasukkan ke blanko reagen, tempat blanko reagen. Kemudian kita mipet lagi 1000 mikron, dimasukkan ke tempat ini standar. Kita mipet lagi untuk yang ketiga, kita masukkan ke tempat ini untuk sampel ya. Terus sekarang untuk persiapan yang standar, ambil 10 mikron standar gula darah ini, kita masukkan ke standar, kita campur. Terus untuk sampel pasien, kita ini sampel pasien, kita ambil 10 mikron, kita masukkan di yang sampel, kita campur. Kemudian ini kita inkubasi di suhu 37. Kita masukkan di water bed, kita inkubasi selama 10 menit. Sudah diinkubasi selama 10 menit, suhu 37, hasilnya seperti ini. Terus ini sudah menunjukkan suhu 37, sudah bisa dipakai untuk pemeriksaan. Sebelumnya dicuci dulu 3 kali. Sudah. Masuk ke pemeriksaan. Ini pilih pengukuran dengan metode. Untuk gula darah diasis, karena pakainya reagen diasis, kita pilih angka nomor 20, lalu di enter. Oke. Pilih nama pemakai. Oke. Kemudian ini akan muncul lampau standar. Kita menggunakan standar baru. Kita pilih tidak. Kita ukur blanko. Kalau ukur blanko ini adalah blanko aqueous. Lampau reagen blank kita pilih tidak karena kita akan mengukur lagi. Ini reagen blanko reagen. Kita pilih ukur.
ini ada tulisan ukur standar. Kita langsung masukkan ini, kita ukur hisapkan standar. Standarnya adalah 0,528. Kita oke. Kemudian kita ukur sampel. Hasilnya adalah 97,6. Kemudian kalau sudah, kita pencet keluar. Sudah benar, ya. Terus kita cuci. Jika sudah, nanti bisa dimatikan di tombol belakang ini. Setelah selesai melakukan pemeriksaan, alat tersebut akan mencetak hasil pemeriksaan. Kemudian hasil tersebut kita salin di lembar hasil pemeriksaan laboratorium. Sekian video dari kelompok kami. Sekiranya bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.